kita dapat perlakuan diskriminasi gitu. Nah, bagaimana sih Islam ini mengajarkan kita untuk menghadapi perlakuan-perlakuan yang mendiskriminasi atau merendahkan kita atau istilahnya bikin kita tidak nyaman di dalam lingkungan tersebut. Dia dimarahi dengan sangat keras oleh pimpinan kami gitu ya, dengan sangat keras sampai seluruh kantor sepertinya dengar, dan itu benar-benar teman saya itu menjadi kena mental banget gitu ya. Jadi benar-benar dia kayak down gitu karena kan kebayang nggak sih dimarahi di depan orang umum banyak ya, di depan gitu ya, umum, betul. dengan sangat keras dan kata-kata yang keras itu memang enggak banget gitu ya. Kalau seorang pemimpin tuh sebaiknya memang menahan diri untuk sabar, memarahi di muka umum dengan kata-kata yang tidak baik apalagi. Betul. Beneran Ahad begini masih masuk kantor? Mak, dari tadi aku diteleponin terus sama atasanku, katanya disuruh masuk, suruh nemuin klien di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mak. Pulang ngaji? Insya Allah Mak. Hai Mutia. Halo Mi, apa kabar? Apa nih? Apa kabar? Sehat. Minum apa? Apa aja deh Mak. Tangan juga boleh lah. Iya. Yuk duduk Umi. Iya, terima kasih Kakak. Ini Mutia katanya Ahad-Ahad kok masih masuk kerja. Gitu ya sekarang ya. Kerja nggak lihat waktu begitu ya. Betul. Silakan. Ya, sama lah Umi juga. Ahad juga masih ngaji-ngaji begini. Betul. Hidup itu nggak boleh berleha-leha ya. Betul. Iya. Tetap harus semangat. Tapi sekarang cari kerja juga susah ya. Betul. Banyak yang di layoff juga. Iya, terus juga apa ya, teman-temanku banyak terima yang kasih, kesulitan juga dapat kerjaan, udah kirim banyak lowongan tapi tetap aja iya, itulah kadang-kadang apa yang kita keluhkan itu sebenarnya menjadi impian banyak orang ya. Iya, kayak Mutia kemarin cari kerja juga nggak gampang, tapi ternyata setelah kerja juga banyak tantangan. Nggak gampang juga. Cuman Kak, lebih baik kita berlelah-lelah di tempat kerja daripada berlelah-lelah cari tempat kerja. tidur. Lelah-lelah cari kerja kan. Pusing lah kita. Maknya juga pusing, Umi juga pusing punya anak belum kerja loh. Ya gitu sih Umi, Emak. Sebentar. Kayaknya telepon lagi nih. Masya Allah sibuknya anak emak. Iya, tuh kan benar di chat. Disuruh segera. Aduh. Tunggulah sarapan dulu sebentar. Ada tahu bakso, ada pisang goreng. Tapi sebenarnya Mutia di tempat kerja kayak apa sih? Ya alhamdulillah enjoy ya Umi Emak, karena memang kan ini pekerjaan yang Mutia inginkan, yang Mutia usahakan juga. Tapi memang ya dimanapun tetap ada tantangannya sih gitu. Kayak misal kayak hari ini tanggal merah tapi disuruh masuk. Terus semalam juga masih lembur. Iya. Jam kerja panjang, hari tanpa batas. Masya Allah. Iya betul. Nah beberapa waktu lalu juga kan sempat ramai ya ada kasus eksploitasi dan diskriminasi di lingkungan kerja yang dialami seorang mantan karyawan gitu di studio agensi di Jakarta. Nah korban ini cerita kalau memang dapat perlakuan kurang mengenakan dari bosnya gitu, dan juga sampai dapat tindak kekerasan gitulah kan, nauzubillah min zalik ya. Makin banyak aja tantangannya di dunia kerja sekarang. Benar. Nah, ini kan nunjukin bahwa dunia kerja khususnya di Indonesia ya banyak banget tantangannya dan juga kurang perlindungan tenaga kerja gitu. Akhirnya muncullah semisal diskriminasi atau segala macamnya kayak gitu yang akhirnya bikin pegawai itu down atau terganggu lah mentalnya dan juga
kemampuan bekerjanya Betul. gitu Umi Emak. Oke. Nah, menurut Umi Emak, Kasian ya. nah menurut Umi sama Emak, salah nggak sih kalau Gen Z Mutia ini kritis terhadap isu ini? Kenapa anak muda juga lebih sering speak up ya gitu dibandingkan generasi sebelumnya? Ya. Kalau anak muda speak up itu boleh-boleh aja sih sebenarnya ya. Tapi kalau Emak lihat amati juga kadang-kadang agak kurang ini ya. Artinya mereka berani speak up misalnya di sosial media, tapi misalnya menyampaikan langsung kepada bosnya juga nggak berani. Iya. Betul. Katanya no viral no justice gitu kan. Kalau nggak ada nggak diviralin, nggak bakal dapat keadilan Masya gitu. Allah. Tapi emang bener nggak sih kayak gitu kalau di lingkungan kerja? Di lingkungan bahwa kerja, kita ini ya. kalau misalnya protes ya pecat gitu aja, gitu kan sekarang banyak yang cari kerja gitu. Iya. Iya, memang ya Kak Mutia, Emak di era sekarang apalagi zaman sekarang lah saat ini aja banyak sekali yang PHK. Iya. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Betul. Dan itu mungkin kontribusi dari karyawan bisa jadi loh yang kurang kapabel ataupun dari pendanaan perusahaan tersebut yang memang juga sedang kolaps ya. Kita ada dua sisi mata uang. Kalau kita lihat dari sisi seorang leader atau pemimpin dalam suatu perusahaan itu memang mereka juga harus punya skill-skill memanage karyawan, bagaimana seorang HRD yang baik ya kan, dan kemudian juga harus pintar memilih talent atau skill dari perusahaan yang memang yang sedang mereka punya. Dan yang kedua, seorang pengusaha itu sebagai pemimpin juga harus mempunyai modal yang cukup sehingga tidak stres. Itu mungkin yang mengakibatkan beberapa diskriminasi ya, dalam arti yang satu merasakan kurang nyaman, yang satu juga merasakan anak buahnya juga kurang kapabilitasnya atau kurang produktif. Nah, seperti itu, Mak. Kalau menurut Umi sih seperti itu. Dan kritisi Gen Z itu sekarang itu memang ya sudah menjadi karakter Gen Z sendiri yang itu menjadi suatu kekuatan ataupun juga menjadi suatu kelemahan dari Gen Z tersebut. Bagaimana seorang pengusaha yang mempunyai karyawan Gen Z itu mengalokasikan, memanfaatkan plus minus dari Gen Z tersebut. Seperti yang itu boleh aja ya kalau misalnya speak up enggak gitu masalah. atas asal pada tempatnya. Betul, gitu. betul. Karena kan kita juga lihat cari kerja juga nggak gampang, Betul. tapi bukan berarti itu menjadi diperbolehkan misalnya pimpinan melakukan abuse gitu kan nggak boleh juga. Iya pasti. Dan yang pasti untuk anak Gen Z itu Umi lihat tuh memang mentalnya nggak sekuat mental kita ya para Umi dan Mbak ya. Generasi apa kita, Mbak? Kita milenial. Oh, X ya. Bukan milenial. Milenial enggak, ponakan kita mau keponakan ya. Maunya milenial lebih ya. Nah, dan mentalnya yang sangat lemah ini sebetulnya itu juga harus disupport dari para generasi X ini ya kan. Karena mereka kan lahir dalam kondisi serba sudah teknologi cepat sudah dan instan lah, Mak. Beda sama kita dulu. Makanya PR kita juga dan PR Gen Z itu kenali kekuatan diri aja. Kenali kekuatan dirimu dan kemudian manfaatkan kekuatan dirimu sehingga ketika engkau merasakan bahwa waktu itu terlalu diperas ya, tapi berikan hasil yang excellent sehingga engkau bisa mengalokasikan atau memanajemen waktunya. Insya Allah Gen Z bisa kok punya manajemen waktu yang keren. Tapi kira-kira kalau misal ya kita speak up gitu, terus ternyata ada yang ngecap kalau Gen Z itu dikit-dikit protes gitu. Yang banyak bersyukur. Nah, memang kita harus memaklumi ya kalau misal kita tuh dapat tekanan atau diskriminasi di dunia kerja gitu. Sebenarnya Gen Z itu lebih beruntung ya, karena kan
zaman sudah semakin terbuka, kemudian mereka lebih cerdas, lebih banyak wawasan. Artinya kalau di awal menerima pekerjaan pasti kan ada perjanjiannya, ada kontraknya. Betul. Selama masih di dalam kontrak itu dijalankan dengan baik oleh dua belah pihak, ya tentunya yang karyawan itu nggak boleh gampang-gampang protes gitu. Betul, selama masih sesuai dengan kontraknya. Betul. Tetapi kalau sudah misalnya ada bullying, ada abusive, itu tentu nggak bisa didiamkan. Betul. Sih. Itu harus speak up, karena bullying, kekerasan, abusive itu kalau misalnya didiamkan, maka orang yang pelakunya akan menganggap itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Maka akan diulang lagi, bahkan mungkin lebih keras. Iya, gitu. dan mungkin nggak hanya kita aja yang nerima, bisa juga di bawah ada junior-junior kita atau orang-orang baru yang masuk situ karena menganggap yang sebelumnya ya nggak apa-apa diginiin, tapi jadi kayak bersambung gitu ya. Iya, betul, kayak katanya sih lingkaran setan. Lingkaran setan. Kalau sambil diminum. Terima kasih. Kalau Umi bilang ya toxic workplace ya, toxic workplace ya. Di Gen Z itu sangat sekali viral tuh ngomong-ngomong begitu tuh, karena memang yang satu dibully lah, yang satu di ini, masya Allah. Tapi insya Allah sih ketika engkau bisa memahami karakter perusahaan, memahami karakter pemimpin, insya Allah bisa diatasi lah. Saling ya pasti itu kenapa ada meeting-meeting ya untuk mengkonsolidasikan ya. Karena kan kantor itu ibarat rumah juga kan. Kemudian juga Umi, artinya kita ini sebenarnya dalam sebuah organisasi juga seperti keluarga. Kalau misalnya tempat kita bekerja itu adalah sebuah tempat yang membuat kita tertekan, nggak nyaman, ya tentu nggak bisa dibiarkan. Gitu. Nanti mentalnya yang kena. Kena mental. Iya sih, itu yang akhirnya jadi concern untuk Gen Z ya. Yang penting tuh mentalnya terjaga. Dikit-dikit tidak sudah berat, harus paham bahasa Gen Z. Nah, menurut Umi dan Emak nih, gimana sih perubahan lingkungan kerja saat ini tuh berpengaruh ke kesehatan mental karyawannya? Apakah beda dengan zaman dulu? Kalau sekarang kan mungkin lebih sering digaungkan ya kesehatan mental itu. Gimana? Kalau zaman Mak dulu pertama kerja, dulu di bank ya, di mana kan benar-benar cukup keras juga gitu. Tetapi kayaknya memang anak-anak dulu mungkin lebih kuat kali ya. Lebih kuat mungkin mungkin gitu. Biasa muji diri sendiri Mak itu. Misalnya pengalaman Mak waktu itu jadi karyawan baru gitu ya, karyawan baru yang qadarullah waktu itu bank tempat Mak bekerja itu kayak ada pembaruan gitu loh, yang tadinya anak-anak bukan sarjana yang baru masuk, ini anak-anak sarjana semua, bisa dibayangin kan? Yang pegawai lama bukan sarjana, kemudian pegawai yang baru ini sarjana-sarjana. Fresh graduate ya. Ya, fresh graduate gitu. Kemudian kita kan harus belajar sama yang pegawai lama gitu ya. Jadi Mak pernah punya pengalaman sampai beberapa mungkin sekitar setengah jam, 1 jam harus berdiri di sebelahnya karyawan yang lama ini menunggu dia selesai bekerja. Artinya kita nanya apa tidak terlalu digubris. Yang ada adalah paling disuruh naik ke lantai 2. Anterin ini, nah ini fotokopi ini, gitu. Itu sebenarnya kalau anak sekarang bilang bullying tuh. Iya betul. Tapi waktu itu kita sudah paling ini minum obat mah ya, karena kita asam lambung gitu ya. Nggak sempat makan gitu. Tapi kita nggak bisa curhat kemana-mana. Kalau sekarang kan gampang lebih mudah ya, bisa. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Kita dulu juga kayak asam lambung terus ya melihat kondisi seperti itu sebenarnya. Berarti kan sebetulnya sama aja. Iya, Mutia. Sama aja zaman kita yang dulu dengan zaman sekarang tuh sama aja. Itu namanya kayak sudah karakter junior dan senior dunia kerja gitu. Karakternya memang apalagi mungkin yang si seniornya merasa terancam nih. Kan ini aku cuma lulusan SMA. Aduh kursiku. Kompetitor nih gitu. Pasti aja kan seperti itu. Tapi ya itu tadi ujung-ujungnya asam lambung aja. Mungkin jadi lebih mudah terekspos karena ya ada sosial media. Betul, sebenarnya sama.
kondisinya sih sama aja. Cuman kita nggak bisa bagaimana viral. Bagaimana tinggal ke diri kita sendiri lah, Kak. Benar, mental kita sendiri ya. Dan yang pasti, Kak, tadi Umi bilang ya, kenali kekuatan diri ya, dan semangat, optimis itu menjadi bekal kita nyaman dimanapun berada. Dan satu hal yang Umi pesankan, kita itu harus paham diri sendiri. Ketika kita memahami diri sendiri, maka engkau akan memahami Allah. Dan ketika engkau sudah bersama Allah, insya Allah semuanya bisa berlapang dada. Nggak berat. Masya Allah. Amin. Lagi menasihati siapa, Mi? Umi. Ya, kita memang harus menasihati diri sendiri. Betul. Nah, dalam Islam ini kan kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu kan sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya, Umi Emak. Nah, bagaimana sih ajaran Islam ini melihat pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama dalam dunia kerja ini yang banyak tekanan ya. Kalau Islam sangat memperhatikan ya, sangat peduli dengan kesehatan mental. Beberapa ayat mungkin nanti bisa dijelasin ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya jiwa yang tenang, jiwa yang lapang dada. Yang paling Mak ingat itu kan Wadduha ya. Wadduha itu kan benar-benar penghibur, ayat-ayatnya yang ada di situ tuh benar-benar penghibur bagi jiwa yang hatinya sedang sesak, kemudian benar-benar dalam kondisi yang tertekan. Itu ada banget di Wadduha itu, di Ad-Duha itu. Itu kan kondisi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh diolok-olok ya, karena ayatnya lama nggak turun gitu ya, kemudian turun Wadduha itu artinya penting banget sih di dalam Islam untuk kesehatan mental itu sendiri. Insya Allah seperti itu. Dan dalam Islam itu bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita sendiri, satu ketika asupan nutrisi kita jadi hati itu ada nutrisinya. Nutrisi hati itu apa? Ilmu ya, baca Quran, terus sholat ya kan, karena akan menenangkan jiwa. Itu nutrisi hati. Dan nutrisi fisik itu satu, dia makanan sehat, Kak. Terus yang halalan thayyiban. Bukan boba-boba. Ya, bukan yang apa tuh? Tepung-tepung crunchy. Ini pisang kok. Pisang. Terus yang kedua, yang tadi pertama tidur cukup ya kan, terus makanannya halal thayyiban seperti itu. Jadi olahraga kalau bisa. Makanya kan ada beberapa di perusahaan itu ada 7 amalan harian yang wajib kita kerjakan. Itu insya Allah menjadikan kita menjadi satu, mentalnya kuat, fisiknya kuat. Insya Allah seperti itu. Berarti kita juga penting ya memperhatikan kesehatan dalam dan luar. Pasti harus seperti itu. Nah, misal ya Umi Emak, kita tuh di dunia kerja dapat perlakuan yang kurang mengenakan, entah itu dari rekan atau dari atasan gitu, atau seperti cerita yang tadi kita dapat perlakuan diskriminasi gitu. Nah, bagaimana sih Islam ini mengajarkan kita untuk menghadapi perlakuan-perlakuan yang mendiskriminasi atau merendahkan kita atau istilahnya bikin kita tidak nyaman di dalam lingkungan tersebut. Jadi kalau kita anak Gen Z terutama yang memang masih minim ilmu ya, masih lemah mental, yang lebih tua, ya, dibanding yang mau belajar. Jadi walaupun Kak Mutia masih muda, tapi kalau sudah dari awal masih kuliah sudah diisi-isi dengan taklim mahasiswa kan bisa ada tuh ya. Terus juga bisa berorganisasi ya kan, nggak cuma kudet di rumah aja. Kupu-kupu, kuliah pulang. Kupu-kupu namanya ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Umi selalu gitu, ikut organisasi Kak, ikut majelis ini Kak, ikut kajian anak-anak muda sekarang. Itu menjadi bekal loh nanti ketika Kak Mutia sudah masuk dunia kerja. Yang satu, Umi, aku tadi nggak disapa sama ini, biarin aja. Aku udah biasa kok waktu aku ikut organisasi. Seperti itu nanti. Akhirnya ada kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dilatih dari awal kita sudah selama kuliah. Masuk dunia kerja itu sudah kuat ya, sudah kuat mental ya kan. Dan kemudian
ilmu-ilmu organisasi, ilmu-ilmu komunitas, ilmu-ilmu skill yang sosial itu pun juga menjadi pelengkap kita di dunia kerja, Mak. Sehingga pada saat kita mendapatkan diskriminasi di situ, kita sudah bisa membedakan orang itu baik, orang itu perlu didekatin atau dijauhi, atau kita juga bisa memilah-milah mana yang perlu kita bicarakan dan tidak perlu kita bicarakan. Nah, seperti itu, Mak, dalam dunia kerja. Benar. Jadi kalau anak-anak kuliah itu memang sebaiknya berorganisasi, karena di dalam dunia kerja itu selalu ada organisasi ya di dalamnya ya. Ini akan sebuah organisasi. Artinya juga ada kayak istilahnya stratanya ya. Kalau misalnya kita pegawai baru pasti di atasnya kan ada atasannya. Kalau kita merasa diperlakukan nggak adil, boleh kok kita misalnya menyampaikan kepada atasan kita langsung untuk kemudian disampaikan kepada yang lain atau dimediasi kan. Bisa juga dimediasi. Biasanya seperti itu. Selama memang itu kita rasa ini nggak fair deh kayaknya, ini nggak adil ya kayaknya. Dia kayaknya memperlakukan aku di luar batas gitu ya. Misalnya aku nggak salah tapi kenapa disalah-salahin terus. Boleh kok kita melapor gitu ya, atau menyampaikan untuk dimediasi kepada pimpinan. Asal nggak kemana-mana cerita, tapi ternyata nggak diselesaikan gitu loh. Betul. Karena kan memang yang sebenarnya yang bikin masalah itu lebih besar adalah ketika kita tidak menyelesaikan langsung tapi malah melebar kemana-mana. Jadi di dalam Islam pun kisah-kisah diskriminasi pun juga sudah ada zaman dahulu. Iya, benar. Itu yang makanya belajar sirah lagi, bagaimana di istri-istri Rasulullah pun juga ada loh, Kak. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau sedang duduk dengan para pembesar Quraisy, tentu sedang dalam rangka berdakwah gitu ya. Kemudian ada sahabat Ibnu Umi Maktum yang datang kepada beliau ingin menanyakan sesuatu, beliau mengelak dan berbuka agak masam gitu ya. Dan ternyata itu ditegur oleh Allah. Ini Rasulullah loh ditegur oleh Allah karena kalau sama pembesar Quraisy kenapa lebih memperhatikan, sementara sama sahabat beliau Ibnu Umi Maktum yang buta itu kok tidak mau kok mengabaikan itu. Mengabaikan walaupun itu, sejenak sebetulnya. Hanya karena nanti dulu gitu ya. Dan aja. kelihatan bermuka masam. Apalagi untuk hal-hal yang memang terjadi diskriminatif gitu ya di dalam kantor. Oleh Allah itu dinilai Rasulullah membedakan. Hanya seperti itu gitu. Hanya sebentar dan sekilas. Apalagi yang mungkin terjadi di dunia kerja yang benar-benar ada diskriminasi itu nggak boleh gitu. Jangan, apalagi diskriminasi itu untuk pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Bisa juga. Itu ada juga dan itu pun ya sangat dilarang karena dalam Al-Qur'an pun di Quran surat Ali Imran itu 195 Allah itu tidak membedakan amalan seseorang hambanya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, Ya. Ini yang sih membedakan yang perlu, amalnya ya. Yang perlu di-highlight karena memang masih banyak perlakuan kurang adil karena berbasis gender ya, berbasis karena laki-laki atau perempuan, misal lebih cepat naik laki-laki atau lebih cepat naik gaji, lebih posisinya begitu. Dan yang paling sering Umi lihat itu biasanya ketika seorang karyawan melakukan kesalahan, kemudian satu kantor itu mengucilkan. Waduh. Terus yang kedua membulinya dengan mengatainya di belakang. Nah, itu yang seharusnya tidak diperbolehkan ya. Hindarilah. Sehat sih, sangat tidak sehat. Itu kena mental banget. Kalau ada masalah lebih baik dimediasikan. Mediasi kan ada pimpinan di atasnya langsung biasanya. Coba balik lagi ke kasus ini, yang karyawan yang tadi itu yang di depan di agensi tadi. Iya, agensi itu kan. Bosnya. Itu sebenarnya menurut Umi itu sebagian kecil sih, karena kan karyawannya cuma beberapa gelintir ya. Yang Umi highlight itu karyawan yang banyak, pabrik, yang perusahaan-perusahaan di atas 50 orang lah. Itu kan juga sangat sekali kompleks masalah-masalahnya. Ya, sangat sekali karena butuh
Butuh skill-skill dari seorang pemimpin, seorang pengusaha, seorang manajer ya untuk memimpin anak-anak yang apalagi yang notabene banyak Gen Z-nya seperti itu. Nah, selama perjalanan karirnya Umi dan Emak nih, pernah nggak sih menyaksikan langsung gitu, apa namanya, misal ada bentuk diskriminasi atau bahkan mengalami langsung bentuk-bentuk diskriminasi di lingkungan kerja gitu. Nah, juga bagaimana pengaruhnya terhadap karyawan pada saat itu? Kalau melihat langsung pernah melihat langsung pernah. Melihat gitu langsung ya. dan mendapati Kalau langsung. mendapati ya mungkin tidak sampai sekeras itu, cuman seperti yang tadi Mak bilang ya, kayak di Paling minum obat mah disuruh gitu ya. Nggak pernah yang sampai mungkin difitnah dan segalanya, naudzubillah ya. Tapi kalau melihat langsung pernah, ketika ada teman yang melakukan kesalahan gitu ya, ada melakukan kesalahan, kemudian dia dimarahi dengan sangat keras oleh pimpinan kami gitu ya, dengan sangat keras sampai seluruh kantor sepertinya dengar, dan itu benar-benar teman saya itu menjadi kena mental banget gitu ya. Jadi benar-benar dia kayak down gitu, karena kan kebayang nggak sih dimarahi di depan orang umum banyak ya, di depan gitu ya, umum, betul. dengan sangat keras dan kata-kata yang keras itu memang nggak banget gitu ya. Kalau seorang pemimpin tuh sebaiknya memang menahan diri untuk sabar, memarahi di muka umum dengan kata-kata yang tidak baik apalagi. Betul. Ya, kelemahan pemimpin saat ini memang kurang sabar sih, Mak. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang sabar. Ya, kebanyakan ini. Nah, itu salah satu contoh kasus kan yang karyawan yang itu kan yang dipolisikan akhirnya ya. Oh iya. Itu kan karena bentuk dia tidak sabar, bentuk dia tidak, ya bisa jadi mungkin sakit jiwa kali ya. Kita nggak bisa ngejudge ya. Mungkin jadi banyak akhirnya karena dapat jabatan, akhirnya menggunakan power abuse atau kekerasan yang berbasis kekuatan yang dia punya gitu. Misal dia punya jabatan lebih tinggi atau punya kuasa lebih tinggi dan akhirnya mudah untuk mendiskriminasi orang-orang atau karyawan yang merasa di bawahnya gitu. Ya itu makanya kan dalam Quran itu juga Allah itu sudah berfirman bahwa pemimpin yang adil dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Masya Allah. Itulah yang pemimpin itu berat ya hisabnya ya. Makanya betul. Allah pun sudah menjamin seorang pemimpin yang adil. Apa itu naungan loh di padang mahsyar yang panasnya sejengkal matahari. Tuh, ya kan dari tadi kamu Tia udah nanya ke kita nih, ke Umi, ke Emak. Nah hari ini kamu Tia sebenarnya harusnya libur, tadi malam masih lembur, ternyata masih di chat terus. Nah kita kadang pengen tahu ya, kalau anak-anak sekarang Gen Z itu katanya itu kan sebentar keluar kerjaan gitu, ganti switch karir gitu ya, macam-macam. Kutu loncat lah istilahnya kalau zaman dulu kita mah ya. Nah kalau menurut Kak Mutia sampai mana sih batasnya sehingga kamu Tia tuh mikir kayaknya ini harusnya nggak kayak gini deh, kayaknya aku harus memang nggak di sini gitu. Itu sampai di mana? Kalau menurut Mutia pribadi ya batasnya adalah yang memang sudah menjadi aturan atau yang sudah tertulis gitu. Misal di dalam kontrak, misal letterlux dia. Iya, jadi misal dari jam kerja atau bahkan penghasilan itu kan memang sudah tertulis, sudah ada aturannya. Pun aturan yang tidak tertulis gitu kan kan memang istilahnya sudah ditetapkan, tapi ketika itu dilanggar atau tidak sesuai, nah itulah saatnya mengatakan wah ada yang nggak beres nih. Umi ingetnya dia Bang, 16 lewat 1 menit, let's go. Tango. Gen Z sekarang kan kerja tango. Nah yang bikin Mak penasaran itu kalau kita dulu ya Mi ya, cari kerja dulu baru keluar gitu ya. Tapi kalau anak sekarang kayaknya keluar dulu. Pengen aja gitu. Keluar dulu baru cari masih ada Pak di rumah. Itu karena apa ya kira-kira? Ya banyak sih mungkin faktornya. Tapi kalau dari teman-teman Mutia sendiri banyak alasannya. Salah satunya tuh mungkin lingkungannya atau mungkin secara jarak atau waktu atau memang workload ya atau beban kerja yang diberikan mungkin kurang sesuai. Tunggu nih, Umi tanya, ketika sudah nggak nyaman di tempat kerja ini,
langsung loncat keluar tanpa mendapatkan kerjaan dulu, itu perasaannya gimana? Anak-anak Gen Z. Maksudnya gitu. Tapi kalau Umi ya? emak itu kan dapat dulu. Mending itu kan diminum obat asam lambung. Jadi cari kerja dulu, masih kerja di sini, interview dulu sampai diterima, baru kita kabur dari situ. Dulu sih gitu. Kalau banyak sih mungkin misal perasaannya ya deg-degser ya, maksudnya kayak aduh gimana nih, tapi biasanya karyawan tuh sudah menyiapkan dari aku mau kira-kira kayaknya sudah aku ada mau planning resign, gitu ya, akhirnya nabung dulu, misal Oh. udah nyiapkan tabungannya sebelum akhirnya kabur dari situ. Jadi Nabung 3 artinya bulan tetap nggak ya. kerja gitu ya. Iya. Artinya tetap gitu ya. Gitu. Tetap ada planning Betul, lah. betul. Ada nggak pikiran aku bertahan demi apa gitu nggak? Kalau nggak punya pilihan kali ya. Iya. Nggak punya pilihan Umi. Gitu ya. Pasti ada pilihan lah. Gen Z kan orangnya kritis, banyak ide mereka. Kadang memang sudah kadung srek lah, sudah kadung ya udahlah mau gimana lagi Oke, gitu. kayak tuh dari tadi udah di kontak-kontak terus. Ya udah ya, Kayaknya mau gimana lagi kan ya. Tapi jangan lupa tuh dimakan dulu. Ya yuk. Itu juga pamit ya ke mitra muslim semuanya. Terima kasih udah mendengarkan dan melihat podcast Umi dan Emak. Ngobrol yuk, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.